Pada umumnya, setiap negara menyebut reaktor nuklir itu digunakan untuk tujuan damai. Akan tetapi garis pemisah antara pemilikan reaktor nuklir dengan kemampuan membuat bom nuklir sangat tipis sekali. Newsweek 16 Maret 1987 mengutip sebagian wawancara Abdul Qadir Khan dengan seorang wartawan India yang terkemuka. Khan mengatakan, sekali Anda tahu bagaimana mengoperasikan suatu reaktor, bagaimana mengolah plutonium dan memprosesnya kembali, maka mudah pula untuk membuat bom atau senjata nuklir. Tampaknya inilah keterangan yang terang-terangan dari seorang ahli nuklir yang bisa dipakai untuk menelaah soal hal itu. Memang ada sedikit perbedaan teknologi untuk mengoperasikan suatu reaktor dengan membuat bom nuklir. Namun, seperti perkataan Khan yang ditulis dalam London Observer, bahwa cukup mudah untuk mendapatkan komponen itu, asalkan mau membayar cukup tinggi. Hal ini tidak mustahil dalam dunia ini, seperti halnya Israel yang mungkin saja mendapatkannya dari Amerika Serikat atau negara Eropa Barat. Lord Keynes berpetua bahwa yang baik itu biasanya kurang berguna, sedangkan yang buruk biasanya lebih berguna. Penggunaan nuklir oleh negara-negara yang bisa dibilang tidak termasuk dalam negara maju dapat memastikan bahwa kadang teknologi mutakhir sekalipun seperti nuklir ini tidak bisa menjadi acuan untuk memastikan sebuah negara menyandang status maju atau berkembang. Bisa kita lihat bahwa penggunaan senjata nuklir dalam dunia internasional telah menjadi suatu alat tawar atau bargaining position. Tentunya ini akan masuk ke ranah diplomasi sehingga kita batasi kesimpulannya hanya pada perspektif ekonomi politik internasional, di mana nuklir telah menjadi alat politik negara di dunia, dan jika ditelaah kepemilikan teknologi nuklir bukan suatu bukti untuk mengklasifikasikan negara ke dalam negara maju atau berkembang. Sesuai dengan materi sebelumnya mengenai utara selatan, yaitu dikatakan keunggulan bukan bermula dari kemajuan peradaban dan kebudayaan, tetapi melalui kemajuan dari teknologi militer. Akar utama bagaimana teknologi ini muncul adalah bukan untuk tujuan damai. Jika kita mau menengok sedikit ke tragedi Hiroshima dan Nagasaki, maka kita bisa sedikit mengerti bahwa bagaimana nuklir lahir ke dunia dalam bentuk yang sangat jauh dari kata damai. Walaupun akan ada yang berargumentasi transformasi ledakan di Jepang menciptakan kedamaian, namun pada akhirnya kedamaian, kebenaran, dan status sebagai penjahat perang akan diputuskan oleh negara pemenang.